Sebagai satu-satunya universitas Islam negeri di Tanah Jawara, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah menjadi poros keilmuan dan peradaban Islam di Provinsi Banten. Berdiri kokoh di tengah transformasi pendidikan tinggi keislaman, UIN SMA Banten kini menaungi 6 fakultas dan program pasca sarjana. Seluruh program studi di kampus ini telah terakreditasi BAN PT untuk mengukuhkan eksistensinya sebagai kampus dengan visi unggul dan terkemuka dalam integrasi keilmuan yang berwawasan global. Dengan semangat spiritualisme, intelektualisme, dan profesionalisme, UIN SMA Banten terus melangkah menuju kualitas akademik dan sosial yang berdaya saing. Kini, kampus ini memasuki babak baru dalam sejarah kepemimpinannya. Masa jabatan Rektor Profesor Wawan Wahyudin akan berakhir pada Juli 2025. Menandai transisi tersebut, proses penjaringan bakal calon rektor untuk periode 2025-2029 telah resmi dimulai. Ketua Panitia Penjaringan Maskur menyampaikan tahap awal ini telah menghasilkan 9 guru besar internal UIN SMA Banten yang mengajukan diri. Hal tersebut menandai sinyal positif atas dinamika akademik yang sehat dan kompetitif. Penjaringan bakal calon rektor ada 4 tahap. Nah, secara teknis tadi ya, mekanismenya yaitu mulai penjaringan. Nah, saya sebagai ketua panitia penjaringan bakal calon rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini didasarkan pada SK Rektor, surat keputusan rektor. Kemudian tahapan selanjutnya adalah ada pertimbangan senat. Tentu proses penjaringan ada prosesnya. Tahap kedua secara PMA ya, dalam PMA yaitu tadi pertimbangan senat, pertimbangan kualitatif senat. Itu insya Allah sudah kita jadwalkan pada tanggal 22 Mei 2025. Lanjut ke seleksi. Jadi seleksi ini ada komisi seleksi. Jadi komisi seleksi itu ada di Kementerian Agama. Itu dibentuk oleh Menteri Agama langsung. Terakhir baru pelantikan. Terakhir pelantikan. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, kita ada di posisi saya sebagai ketua ini di penjaringan. Jadi penjaringan itu tahap awal dan yang menentukan siapa-siapa yang akan lanjut diberi pertimbangan kualitatif oleh Senat Universitas. Yaitu kita sudah memulainya pengumuman penjaringan itu pada tanggal 8 sampai 18 April ya 2025. Kemudian pendaftarannya di pendaftaran dan penyerahan berkas yaitu dimulai pada tanggal 14-30 April kemarin. Jadi ini sudah selesai tahap ini. Kita sudah mengumumkan juga siapa pendaftarnya, yaitu ada 9 guru besar Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi semuanya adalah guru besar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang sudah kita terima berkas persyaratan bakal calon rektor. Adapun nama-nama guru besar yang mencalonkan sebagai berikut: Profesor Dr. Haji Muhammad Isom MA, Profesor Yanwar Pribadi PhD, Profesor Dr. Haji Naf'an Tarihoran MHo, Profesor Haji Wasehudin MSI, Profesor Dr. Haji S. Syarifuddin MPD, Profesor Haji Mufti Ali PhD, Profesor Dr. Haji Hidayatullah MPD, Profesor Dr. Suryani MSI, Profesor Dr. Budi Sudrajat MA. Seluruh berkas bakal calon diverifikasi selama 7 hari, mulai dari tanggal 2 hingga 8 Mei 2025. Verifikasi ini mengacu pada regulasi Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 yang memuat syarat umum dan syarat khusus bagi calon rektor. Dari hasil kerja keras panitia penjaringan, muncul 7 nama yang lolos dalam tahapan penjaringan. Ketujuh nama yang lolos antara lain sebagai berikut:
Profesor Dr. Haji Muhammad Isham MA, Profesor Yanwar Pribadi PhD, Profesor Dr. Haji Naf'an Tarihoran MHo, Profesor Haji Wasehudin MSI, Profesor Haji Mufti Ali PhD, Profesor Dr. Haji Hidayatullah MPD, Profesor Dr. Budi Sudrajat MA. Tahapan selanjutnya adalah pertimbangan Senat yang dijadwalkan pada 22 Mei 2025. Setelah itu, seleksi akan dilakukan oleh tim yang dibentuk langsung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Puncaknya, pelantikan rektor baru akan digelar pada 28 Juli mendatang. Sementara itu, Profesor Wawan Wahyudin menyampaikan harapan terbaik untuk penerusnya. Ia menegaskan siapapun yang terpilih harus memperhatikan 4 hal yang penting, yakni peningkatan iman dan takwa, semangat belajar menata masa depan, menjaga kesehatan, serta bekerja keras meneruskan berbagai program kampus, mulai dari pembangunan masjid, penambahan fakultas, hingga program strategis lainnya. Adapun harapan kami ke depan, tentu siapapun yang terpilih jangan jauh dari 4 hal menurut saya. Pertama, mari bersama-sama bersama komponen bangsa, bahkan Pemprov, Pemda, dan kota untuk terus mengajak warga masyarakat untuk meningkatkan kualitas keimanan. Karena itulah yang digagas oleh Nabi ketika membangun di Mekah dan di Madinah, tidak lepas dari pembinaan masyarakat menuju masyarakat yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, tentu tidak lepas dari apa yang difirmankan oleh Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mari kita terus berpacu untuk terus belajar dan belajar menata masa depan. Tangdur nafsu ma qaddamat ligad. Dan yang ketiga, tentu mari bersama-sama kita jaga kesehatan, ya, baik kesehatan fisik, kesehatan rohani, kesehatan mental, dan juga kesehatan sosial, sehingga kita bisa bergandeng bersama dengan siapapun menuju Banten yang maju, mandiri, dan umumnya maksud kami negaranya menjadi cita-cita bersama, yakni Indonesia Emas. Dan yang terakhir tentu kerja keras, karena apa yang kami sudah lakukan masih jauh dari kesempurnaan. Ya, antara lain masjid belum selesai, penerimaan mahasiswa juga masih harus dipacu, dan lain sebagainya lah. Itulah mungkin beberapa hal yang bisa kami sampaikan. UIN SMA Banten bukan hanya sedang memilih pemimpin baru, namun sedang menentukan arah baru menuju kampus Islam yang unggul, integratif, dan go global. Apapun yang nanti terpilih, siapapun yang terpilih ya, itu mohon dihormati dan dihargai bahwa ini adalah ikhtiar kita bersama. Jadi panitia penjaringan bakal calon ini berikhtiar untuk menghasilkan pemimpin yang terbaik. Pesan saya, jaga tetap silaturahim dan tidak terprovokasi oleh hoaks, oleh intrik-intrik yang menghasut atau juga mengadu domba, tapi kembalikan kepada nilai silaturahim, saling asah, saling asuh, saling asih. Proses seleksi Rektor UIN SMH Banten 2025 ditekankan berlangsung terbuka dan akuntabel. Panitia menyusun tahapan ketat mulai dari penjaringan hingga penetapan. Semua langkah tersebut dilakukan dengan prinsip meritokrasi, memastikan hanya kandidat terbaik yang terpilih. Sementara itu, seluruh sivitas akademika pun diharapkan berpartisipasi aktif dan menjaga integritas proses seleksi.